sesi kedua. Dalam topik pembahasan kedua ini, kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya, peranan psikologi pendidikan Kristen dalam proses pembelajaran anak di masa pandemi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bersama bahwa sejak pandemi ini melanda dunia, membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk juga di dalam strategi atau pendidikan di Indonesia. Kita masih ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah itu memproduk berbagai aturan demi aturan untuk menekan laju penularan COVID-19. Dengan melakukan berbagai pembatasan-pembatasan pergerakan, ya, masyarakat, ataupun juga dengan mengimplementasikan prokes yang begitu ketat, pengaturan jam kerja, ya, dan juga proses kegiatan belajar mengajar juga harus diubah. Yang tadinya harus tatap muka, akhirnya harus diubah, boleh menjadi tidak tatap muka langsung alias secara online. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pembelajaran bagi anak, kalau kita mau coba lihat lebih jauh, anak usia dini contohnya, yaitu PAUD dan TK. Ya, itu tidak mudah Bapak Ibu mengajar di masa-masa pandemi dibanding daripada mengajar anak SMP, SMA termasuk mahasiswa. Karena anak usia dini yang TK, PAUD ini berbeda dari sudut usia, ya, daya tangkap, ya, dan masih banyak lagi komponen-komponen perbedaan yang lain. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan yang begitu majemuk itu Bapak Ibu, memunculkan berbagai tantangan dan pergumulan. Bagaimana kita tetap bisa mengajar anak di masa pandemi. Dan saya kira ini kita alami sebagai orang tua. Karena mengapa? Kalau ada pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru anak kita, kan mereka tidak selalu bisa bertanya langsung sama gurunya, kan Bapak Ibu? Maka guru yang kedua harus keluar. Guru yang kedua harus menjawab. Itu siapa? Bapak Ibu dan saya. Itu kan? Kita orang tua tidak lagi hanya sekedar memikirkan pekerjaan kita beres, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan daripada anak-anak kita sendiri di rumah. Ini jadi pergumulan juga. Di sisi lain, kalau kita mungkin orang tua yang ada di ruang Zoom ini agak lumayan, agak mendingan. Karena kita masih punya, ya, kemampuan, kompetensi, atau pengetahuan, ya, untuk menolong anak-anak kita kalau anak kita bertanya. Tapi bisakah Bapak Ibu bayangkan banyak orang tua yang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan. Akhirnya mereka tidak sanggup menolong anak-anak mereka yang belajar secara online di rumah. Karena terbatas mereka bertanya kepada guru mereka. Apa yang terjadi? Anak itu stres. Karena kenapa? Orang tuanya juga tidak tahu menahu dan tidak mengerti bagaimana menjawab pertanyaan anaknya. Karena orang tuanya juga tidak punya pengetahuan untuk itu. Kalau kita bicara masalah sarana, ini juga membawa persoalan baru. Karena tidak semua keluarga punya kemampuan secara ekonomi memfasilitasi anak-anaknya untuk beli laptop kah, beli handphone kah, atau juga isi kuota sehingga anaknya bisa belajar secara online. Kan nggak semuanya juga. Ini tantangan. Nah,
Maka untuk itu Bapak Ibu, saya mau coba jelaskan buat kita. Bagaimana karakteristik atau yang membedakan ya proses pembelajaran bagi anak usia dini dengan anak usia dewasa. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ciri khas anak usia dini yang dikategorikan di sini PAUD dan TK. Unik. Di mana keunikannya? Karena sifat anak usia dini ini ya antara satu dengan yang lain itu kan sangat jauh berbeda. Belum lagi sifat bawaan dasar orang tua itu masih melekat 100% dalam diri mereka. Karena kenapa? Karena usia mereka masih sangat muda belia. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh papa mamanya masih 11-12 mereka copy paste itu. Menjadi perilaku, pola pikir dan cara komunikasi mereka sebagai anak usia dini. Itu tantangan buat kita sebagai guru menghadapi anak yang seperti ini. Entah kita dalam mengajarnya di sekolah minggu kan gitu ya. Atau juga waktu kita mengajar mereka di ruang-ruang kelas. Seperti Bu Sarlota itu. Ada lagi perbedaan minat. Ini bicara masalah kesukaan. Beda juga. Kapabilitas, kemampuan menangkap, memahami sesuatu. Beda juga anak itu. Bahkan latar belakang kehidupan mereka juga begitu juga berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, tipe anak usia dini itu lebih bersifat egosentris. Segala sesuatu itu harus selalu diukur oleh dan untuk dirinya. Kan gitu. Artinya, egonya tinggi. Hanya mau dimengerti, tapi tidak mau dimengerti. Tapi tidak mau mengerti kakaknya, atau abangnya, atau orang lain. Dan termasuk kita orang tua pun sering juga dipaksa untuk memenuhi egonya kan Bapak Ibu. Gayanya, caranya gimana? Ngancam. Taktisnya, nangis. Kan gitu. Ciri yang ketiga, aktif dan energi. Artinya, anak dalam usia dini seperti ini, Bapak Ibu, mereka sebenarnya lebih cenderung untuk senang melakukan berbagai aktivitas. Ya wajar saja. Karena asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi mereka hanya dimanfaatkan untuk bergerak sana-sini. Kan Bapak Ibu ya. Jadi wajar itu sebenarnya. Maka kadang-kadang, Bapak Ibu, jangan langsung takut ya. Kalau misalkan anak kita itu cenderung super aktif dalam usia dini. Saya masih ingat Bapak Ibu ya. Dulu ada guru sekolah minggu, anak saya yang pertama. Dia kasih laporan begini. Pak, Bu, kayaknya anak Bapak ini perlu dibawa ke psikolog deh. Itu Bapak Ibu ya. Ini guru sekolah minggunya nih. Saya bilang kenapa? Wah, kayaknya anak Bapak ini orangnya hiperaktif. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini perlu ikut diterapi. Begitu. Waktu saya dengar itu saya bilang, ah ibu salah. Anak saya tidak hiperaktif. Anak saya memang orangnya aktif, tapi bukan hiperaktif. Maka saya tidak perlu bawa dia ke psikolog. Kenapa guru sekolah minggu itu punya kesimpulan yang seperti itu? Karena sang guru sekolah minggu tidak memahami psikologi anak. Itu masalahnya. Makanya tadi Mas Wahyudi, pertanyaannya Mas Wahyudi bagus tadi. Saya akan jawab lebih dalam nanti di topik ini, Mas. Guru sekolah minggu itu perlu belajar psikologi pendidikan anak. Oh, nah, supaya apa? Supaya tidak sampai salah kesimpulan. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau saya orang tua awam, ya, orang tua awam yang tidak memahami tentang pendidikan anak, psikologi anak, saya bisa langsung terintimidasi dengan kata-kata guru sekolah minggu anak saya tadi kan. Nah, tapi karena saya paham
ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan, saya tidak terganggu dengan itu. Karena saya tahu anak saya tidaklah seperti apa yang disimpulkan oleh guru sekolah minggu itu. Ya. Yang keempat, rasa ingin tahu anak usia dini tinggi, Bapak Ibu. Untuk itulah anak usia dini itu semangat sekali dalam memperhatikan. Ini kelebihan sebenarnya. Bahkan semangat juga untuk bertanya. Dan kadang-kadang anak usia dini ini bisa mereka bertanya sesuatu hal di luar daripada apa yang kita pikirkan. Saya masih ingat waktu itu, Yoel itu pernah bertanya begini, Pak, kan Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Awalnya kan dihianati Yudas, kata dia ke saya. Oke, Bapak Ibu ya. Karena Yesus dihianati oleh Yudas, maka Yesus itu akhirnya ditangkap oleh para imam, orang-orang Farisi, kata dia. Pasti, kata dia waktu itu ke saya. Kalau Yudas tidak pernah mengkhianati Yesus, maka berarti Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib dong, Pak. Pertanyaan pertama dia. Oh, dia tanya begini ke saya. Yang kedua apa? Yudas itu berjasa kan atas kematian Yesus di kayu salib. Bayangin Bapak Ibu. Usia kan udah bertanya begitu ke saya. Bayangin Bapak Ibu, kalau saya orang tua yang tidak memahami dan tidak mendalami teologi ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan apa jawaban saya. Dan rupanya, sebelum saya jawab pertanyaannya dia, saya tanya begini. Kenapa kamu Kak bertanya seperti itu? Dan akhirnya dia bilang, karena saya sudah bertanya sama guru saya di sekolah, tapi guru saya tidak bisa menjawab. Maka saya tanya lagi sama papa. Dan akhirnya Bapak Ibu saya jelaskan dan saya jawab, saya clearkan. Saya tunjukkan ayat-ayat Alkitab. Kenapa Yesus itu perlu mati di kayu salib. Ya. Dan di mana posisi Yesus? Di mana posisi Yudas? Apakah ya kita perlu menghargai dia, menghormati dia karena dia mengkhianati Yesus? Saya jelaskan tidak sama sekali. Karena Alkitab berkata, Yudas itu tidak pernah direkayasa disuruh oleh Tuhan untuk mengkhianati dia supaya Yesus itu mati di kayu salib. Tidak pernah. Bahkan Tuhan Yesus katakan, terkutuklah dia yang mengkhianati aku. Dan lebih baik dia tidak pernah lahir ke muka bumi ini. Saya jelaskan ayat itu kepada anak saya. Clear dalam pemikiran. Besok lusanya, itu dijelasin dia kepada teman-temannya di sekolah. Ini positif. Jadi Bapak Ibu begini. Kalau kita punya anak yang senang bertanya, jangan dimarahin. Jangan langsung katakan, kamu diam, terus nanya macam-macam. Jangan. Itu potensi Bapak Ibu, itu kelebihan. Kalau kita tidak bisa langsung menjawab di titik itu hari itu, paling-paling kita katakan, Papa, Mama akan kasih jawabannya dulu ya. Papa, Mama siapkan dulu jawabannya ya. Jangan juga sampai kita menjawab dengan jawaban yang salah. Karena kenapa? Ini berbahaya di kemudian hari. Ini positif. Rasa ingin tahu. Jadi, jangan di bumi hanguskan rasa ingin tahu anak kalau dia banyak bertanya. Jangan. Tapi kita harus bersyukur dan kita harus bangga karena anak kita itu punya kemampuan dan juga punya kelebihan. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa petualang. Artinya, anak usia seperti ini selalu termotivasi untuk ingin mengetahui segala sesuatu itu dengan cepat. Maka untuk itulah anak-anak usia seperti ini Bapak Ibu senang mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang baru. Contoh, ya, main korek api.
Tahu Bapak Ibu ya, banyak korek api ya. Kadang-kadang hanya karena ingin ngerasain sebenarnya api itu rasanya gimana sih kan kira-kira gitu. Sejak tangannya dibakar, tapi sebentar ya. Itu kan dia ingin mau menjawab, ingin mau menemukan jawaban dari rasa ingin tahunya. Maka di sisi lain ada kelebihan di situ sebenarnya. Tapi ada yang harus kita waspadai sebagai orang tua. Janganlah sembarangan kita menaruh sesuatu barang yang berbahaya. Karena itu berpotensi nanti bisa dipakai, digunakan oleh anak ini karena dia belum tahu manfaatnya. Ciri yang kelima Bapak Ibu, spontan. Artinya senang melakukan suatu tindakan, suatu action. Dan itu langsung dia. Sebagai bagian dari ekspresi. Ya, perasaan ataupun juga pikiran. Contohnya, satu saat Bapak Ibu, ada orang, kalau saya tidak salah ya, waktu itu orang PLN lah datang ke rumah. Lalu dia butuh senter memperbaiki jaringan di rumah saya. Nah, dia ada bawa senter. Tetapi rupanya baterai senternya dia udah mati. Lalu tiba-tiba anak saya yang kedua, saudara, dia ambil batu baterai dari pointer saya yang biasa saya pakai untuk ngajar. Kan gitu. Lalu cepat dia ambil itu, dikeluarin dari pointer saya, lalu dikasih ke Pak PLN ini. Ini Pak. Kan gitu. Nah, Pak PLN ini lupa untuk mengembalikan batu baterai saya itu. Ibu, saya mau kejar. Saya nggak nyala. Karena kenapa? Udah kosong. Saya baru, ya, pulang ke rumah setelah selesai ngajar. Saya tanya istri saya, kok pointer saya nggak ada baterainya? Saya bilang, oh iya, dikasih si adik sama tukang PLN-nya. Karena tadi orang PLN-nya minta, iya kok ada nggak batu baterai yang bisa dipinjamkan. Nah itu spontan Bapak Ibu. Tujuannya sih baik. Supaya ya tukang PLN itu bisa sesegera mungkin menghidupkan kembali listrik di rumah saya. Nah itu yang dimaksud dengan tindakan spontan. Gitu ya. Pokoknya apa yang ada pikirannya udah lakukan aja gitu. Itu kelebihan sebenarnya. Nah yang berikutnya Bapak Ibu memiliki imajinasi dan fantasi yang kaya. Artinya apa? Anak seusia seperti ini, ya, senang bercerita kepada teman-temannya. Untuk itu juga anak usia seperti ini senang sekali kalau kita menjelaskan sesuatu itu dalam bentuk cerita juga, Bapak Ibu. Ya, ini saya katakan tadi kepada Mas Wahyudi. Nah, kalau kita mengajar di sekolah minggu, usia dini seperti ini, pakailah model teknik mengajar cerita. Karena itu lebih masuk dalam pikiran mereka sesuai dengan tingkatan usia mereka. Mudah juga kelemahan dari usia anak seperti ini. Mudah frustrasi dan mudah marah. Karena itulah anak usia dini ini sering sekali mengekspresikan kemarahannya itu dengan menangis, ya, atau melempar sesuatu. Itu adalah ekspresi kemarahannya sebenarnya. Ya karena memang wajar ya, karena emosinya kan belum stabil. Dan kelemahannya yang lain masih ceroboh. Ya, karena belum memiliki pertimbangan sesuatu hal yang dilakukan ini kira-kira ada efek sampingnya atau tidak. Contohnya, anak usia seperti ini kadang-kadang semua apa saja yang dilihat warnanya menarik dimasukin aja ke mulut. Ya, apakah itu misalkan mainannya kan gitu ya. Karena itu tadi belum memiliki pertimbangan yang normal seperti kita orang dewasa. 10, tidak mudah fokus karena mudah terganggu oleh lingkungan sekitar. Sehingga daya perhatian anak usia seperti ini pendek. Kecuali misalkan kita menjelaskan sesuatu itu menarik buat dia. Maka untuk itu biasanya guru-guru PAUD atau TK perlu mempersiapkan anak peraga, ya,
yang menarik perhatian para siswanya supaya apa? Mempertahankan fokus anak dalam memperhatikan pelajaran. Ya, semangat dalam belajar ini positif. Ya, artinya anak itu senang belajar dari pengalaman. Ya, maka anak yang usia seperti ini biasanya itu senang mereka diajak untuk melihat sesuatu itu dengan fakta, dengan real. Maka di sini dipakailah metode proses pembelajaran itu dengan membawa mereka ya ke kebun binatang atau juga ke tempat-tempat wisata yang lain. Memiliki minat yang tinggi terhadap teman-temannya. Biasanya anak usia seperti ini senang ya bermain dengan teman-temannya satu dengan yang lain. Karena lewat proses itu sebenarnya mereka juga sedang belajar untuk berkomunikasi, berinteraksi. Inilah kenapa di PAUD dan di TK sangat dikedepankan ya bahwa bermain itu ya penting juga bagi anak karena dia akan ditolong di sana bagaimana bekerja sama, menghargai, bersosialisasi. Itu makna dan tujuan daripada proses pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, metode pembelajaran yang relevan kita pakai di dalam menolong anak ya atau dalam menolong siswa dalam kondisi seperti ini. Masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, yang pertama atau juga tadi dengan tingkat usia yang masih anak-anak ya. Metodenya sangat efektif kita memakai metode bercerita. Jadi kita sampaikanlah suatu cerita yang menarik dan di dalam cerita itu harus kita jelaskan ya apa esensi, apa tujuan, apa makna yang harus ditangkap oleh si anak secara lisan. Ya, harus secara lisan kita menjelaskan itu kepada si anak. Karena kalau kita dengan membaca buku gitu ya, nggak menarik buat dia. Karena dia lihat, itu kan dibaca kan gitu. Tapi kalau kita cerita secara lisan itu berbeda bagi anak. Metode ini bertujuan supaya anak itu belajar, mendengarkan, mengerti isi cerita. Dan juga sifat dan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan tujuan dari pelajaran tersebut. Jadi memang di sini kita tidak boleh terpaku hanya dengan apa yang sudah tertulis di dalam buku ya. Bisa saja kita ubah bahasanya kan gitu. Maka tadi kalau Mas Wahyudi bertanya, ya kita bisa memvariasikan dengan memakai bahasa yang lebih sederhana itu pakai bahasa anak ya. Kan nggak ada masalah juga. Ya. Nah, menurut survei, tadi sudah saya singgung juga, metode mengajar dengan bercerita ini termasuk metode pembelajaran yang sebenarnya efektif dan paling sering digunakan juga dalam mengajar anak. Apalagi tadi masih anak-anak usia dini atau juga anak-anak sekolah minggu sebenarnya. Ini bisa kita pakai terutama misalkan kalau kita sudah tatap muka. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan kita mengajar mereka secara online juga boleh sebenarnya. Boleh. Nah, metode yang berikutnya metode ceramah. Jadi kita menerangkan, menjelaskan tentang materi pelajaran atau sesuatu firman Tuhan kepada mereka. Ya. Nah, apa kelebihan daripada metode ceramah ini? Kelebihannya kita meminta siswa kita itu fokus betul hanya kepada kita sebagai sumber informasi, sebagai sumber daripada pelajaran itu sendiri. Itu metode ceramah sebenarnya. Metode yang ketiga itu metode tanya jawab. Nah, ini relevan kok kita pakai untuk anak-anak sekolah minggu. Maka selalu saya katakan, ya jangan selalu kita bertahan memakai pola ya khotbah searah gitu loh. Ya, di semua tempat, di semua tingkat usia. Ya, jangan. Tapi kita pakai metode yang lain aja. Kan banyak metode termasuk di metode tanya jawab kan bisa kita pakai. Jadi dalam hal ini terjadi pembelajaran dua arah di mana guru dan siswa saling bertanya dan menjawab. Gurunya boleh bertanya ya atau kalau enggak siswanya yang bertanya.
Dalam konteks ini, apa tujuan yang mau kita capai? Kita sedang menumbuh kembangkan keberanian, percaya diri dari siswa. Itu yang bisa keuntungan metode dari tanya jawab. Metode yang berikutnya adalah karya wisata. Mengunjungi tempat-tempat wisata sesuai dengan pelajaran atau tema yang sedang dibahas. Jadi kalau tema pelajarannya itu tentang misalkan pahlawan ya, ya udah kita cari, kita ajak mereka untuk berkunjung ke ya tempat-tempat khusus yang berhubungan dengan topik yang sedang mau kita ajarkan kepada mereka. Tujuan daripada metode ini melatih siswa untuk lebih menjelajahi atau mencari lebih banyak informasi mengenai pelajaran atau tema pelajaran yang kita bahas. Nah, jadi untuk itulah orang tua, Bapak Ibu, ya perlu kita menyediakan waktu ya. Apalagi kalau anak kita masih usia seperti yang saya katakan ini, ya perlu juga kita membawa anak-anak kita itu, mengajar anak kita itu dengan membawa mereka ke tempat-tempat tertentu. Saya masih ingat dulu, waktu saya mau menjelaskan cerita tentang peristiwa G30 PKI. Maka waktu itu saya bawa Yoel kalau nggak salah, Yoel atau Isik ya, Yoel kalau nggak salah. Saya bawa waktu itu mereka jalan-jalan ke Lubang Buaya, dekat Taman Mini Indonesia. Saya jelaskan, di sini loh, ya peristiwa G30 PKI, dan inilah nama-nama jenderal yang dibunuh dan lain sebagainya. Wah, itulah terpatri di dalam pikiran. Nah, kalau untuk mengenal budaya-budaya setiap suku-suku yang ada di Indonesia, saya bawa ke Taman Mini Indonesia. Lalu saya jelaskan, ini loh, kalau rumah orang Batak ini, orang Jawa ini, orang Sunda ini, Papua ini. Jadi, dia sudah dapat mulai mendapatkan visualisasi. Oh, ini ciri khas dari setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, hal-hal yang begitu saya kira perlu kita sediakan waktu ya untuk mengajar anak kita. Karena mungkin di sekolah kan tidak selalu dapat sekolah memfasilitasi, tapi kita orang tua perlu juga saya kira. Karena itu bagian daripada pembelajaran juga sebenarnya. Metode demonstrasi. Dalam hal ini guru menunjukkan cara atau memperagakan sesuatu untuk mengerjakan keterampilan atau tugas yang harus diselesaikan. Ya, biasanya ini disangkut pautkan hubungannya dengan laboratorium kan Bapak Ibu ya, atau praktikum. Nah, metode yang berikutnya, metode sosiodrama atau bermain peran. Ya, contohnya, ya, momen Paskah. Bagus juga sebenarnya kalau kita suruh anak didik kita itu, mereka coba mendramakan kisah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sebenarnya saya lihat ini cukup banyak dilakukan oleh sebagian besar gereja-gereja pada masa-masa momen Paskah. Maka kalau kita lihat kemarin Bapak Ibu ya, di berbagai media televisi, bahkan baru saya baca 2 hari yang lalu, ada seorang di Nigeria, dia benar-benar memerankan Yesus mati di kayu salib dengan kedua tangan dan kakinya dipaku. Bahkan Bapak Ibu, orang ini benar-benar mati. Itu di Nigeria. Nah, dalam konteks pemeranan di situ ada yang baik, ada yang bagus sebenarnya. Tetapi harus kita jelaskan makna dibalik daripada peristiwa itu. Jangan sampai begini, Bapak Ibu. Jangan sampai orang Kristen memaknai kematian dan kebangkitan Kristus itu hanya sekedar memberikan dirinya untuk dipaku tangan dan kakinya. Itu
Tidak boleh pesannya hanya sampai di situ. Karena berbahaya nanti pemikiran itu, berbahaya nanti pemahaman itu. Bahayanya apa? Orang Kristen nanti bisa menganggap bahwa arti dan makna kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah saya harus disalib, digantung di kayu salib. Dan mati seperti Yesus. Bukan itu arti makna kematian Yesus yang perlu kita rayakan dalam Paskah. Bukan. Sebenarnya kematian Yesus itu sudah sempurna. Sudah selesai. Dan sudah cukup. Yesus melakukan itu dengan dirinya sendiri. Yang seharusnya kita lakukan tidak lagi dipaku kedua tangan dan kaki kita. Bukan itu lagi yang mau kita lakukan dalam merayakan Paskah. Tetapi bagaimana kita harus mati terhadap dosa, artinya apa? Berhenti. Tidak lagi memproduk dosa lama. Juga tidak lagi memproduk dosa baru. Itu yang harus dimaknai. Caranya gimana? Bertobat kepada Yesus. Jadi dengan demikian, gereja-gereja tidak harus selalu meminta orang ada yang mau dipakukan, ada yang mau digantung di kayu salib. Nggak harus. Karena saya agak was-was saya dengan drama yang seperti itu. Bisa nanti pemahaman teologianya jadi salah. Karena fakta. Beberapa tahun yang lalu ada saudara kita di Filipina. Oke. Benar-benar dia mau dipaku kedua tangannya dan kedua kaki. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah selesai dia mengikuti momen drama itu, apa yang terjadi? Orang ini ketangkap polisi karena melakukan satu tindak kejahatan di negara itu. Artinya apa? Artinya orang ini tidak memahami arti makna kematian Kristus dalam hidupnya. Dia mengira kalau dia mau memberikan dirinya disalib di kayu salib, itulah arti kematian Kristus. Bukan, salah, keliru. Nah, jadi saya coba kasih contoh ini Bapak Ibu karena kita baru merayakan Paskah ya. Boleh kita mendorong anak kita mencoba memperagakan drama tentang kematian Yesus. Tapi pesannya, maknanya secara Alkitab harus kita jelaskan. Supaya dia tidak hanya berhenti. Wah, saya pokoknya kalau sudah disalibkan seperti Yesus, saya sudah persis seperti itu. Keliru, salah. Metode yang berikutnya adalah metode eksperimen. Memberikan pengalaman kepada anak untuk melakukan percobaan dan mengamati sebab akibat atau yang dihasilkan dari satu percobaan yang dia telah lakukan. Contoh yang paling simpel biasanya. Guru bisa membuat atau mengajar anak untuk mencampurkan satu warna dengan warna yang lain dan kira-kira akan menghasilkan warna apa. Contoh lain. Guru bisa mengajar anak misalkan meniup balon yang tadinya tidak berisi, tidak berbentuk. Tapi setelah diisi angin, dia berubah, dia berbentuk. Nah, itu contoh. Metode yang berikutnya proyek. Dalam hal ini, mengajarkan anak untuk memakai alam sekitar dan kegiatan sehari-hari menjadi bahan pembahasan pelajaran melalui berbagai kegiatan. Contoh yang paling sederhana biasanya, guru memberikan tugas kepada anak untuk membuat satu karya kreativitas. Ya, karya kreativitas. Misalkan, membuat maket. Ya, rumah, gedung, atau mall. Itu bagian daripada metode proyek. Metode yang berikutnya, metode pemberian tugas. Ya, jadi tugas itu bagian daripada pembelajaran ya Bapak Ibu. Dengan memberikan tugas kepada anak itu bagian daripada pembelajaran. Di mana tadi
sumber jawabannya itu boleh kita klasifikasi. Ya, boleh dari apa yang sudah kita jelaskan, tapi juga kita boleh mendorong mereka mencari jawaban itu dari sumber-sumber lain di luar kita. Termasuk juga dari sumber-sumber internet. Jadi jangan kita berpikir bahwa pemberian tugas itu hanya sebatas untuk menilai atau untuk mendapatkan, untuk memberikan nilai kepada seseorang atau menilai kinerja pemahaman pengetahuan anak. Enggak. Tapi di situ ada proses pembelajaran kok yang kita lakukan. Maka tadi pertanyaannya Bang Renal tadi bagus sebenarnya. Zaman guru di zaman kita sekarang ini harus kreatif guru untuk menyajikan sebuah tugas pembelajaran kepada siswanya itu ya dengan mereka mencari dari sumber-sumber yang lain supaya pengetahuan mereka juga makin bertambah luas. Metode bermain artinya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, karena dengan bermain itu sebenarnya mereka sedang belajar untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, menolong, mengerti, memahami satu dengan yang lain. Nah, metode-metode ini bisa kita pakai. Ya, tinggal kita sesuaikan topiknya apa, pelajarannya apa, dan suasananya, keadaannya apa. Nah, hal yang berikut, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan pelaksanaan pembelajaran bagi anak usia dini di masa-masa pandemi. Yang pertama adalah dalam pembelajaran yang berlangsung khususnya untuk di kelas TK. Ini tantangannya. Belum terbiasa memakai sistem belajar daring. Ya, itu persoalan tuh. Nah, hasil survei. Ada 29 anak yang disurvei. Ya. Dan mengikuti pembelajaran secara daring yang konsisten ikut hanya cuma 10 orang. Padahal jumlah anaknya 29. Ini pola pembelajarannya daring ya, online. Yang konsisten ikut pembelajaran itu hanya 10 orang. Oke. Aplikasi yang dipakai oleh guru, WhatsApp, video call, bahkan juga Google dan bahkan juga Zoom. Ya. Dari 10 anak yang ikut konsisten, hanya 30 menit mereka sanggup belajar. Bertahan, duduk, dan diam. Bapak Ibu. Ya. Sedangkan anak yang lain mengikuti sebentar, rata-rata 5-10 menit saja. Yang berkurang. Lalu kemana ini anak-anak ini nih? Ya, mereka akan sibuk langsung dengan diri mereka sendiri. Ya, ada yang tidurlah, ada yang lari cari makanan, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya kebetulan saya punya ponakan di Jakarta itu, dia masih termasuk kategori anak-anak lah. Kalau dia lagi sekolah, ya dia hanya sanggup betul 30 menit duduk, lalu setelah itu udah langsung pergi kemana-mana dia. Nah, kemarin saya lagi lihat dia lagi belajar daring dia. Saya bilang, kok kenapa harus keluar-keluar masuk dari kamar? Kamu duduk di situ, saya bilang. Karena gurunya saya lihat udah berteriak-teriak. Cepat bosan kan? Seperti ini. Udah, kamu duduk di situ. Tunggu, nanti kalau gurunya udah bilang udah selesai pelajaran, baru boleh kamu. Iya. Pergi main-main. Tapi kalau gurunya masih ada, duduk di situ. Oke. Itu tantangan tuh. Nah, ada lagi persoalan kedua Bapak Ibu. Peran orang tua yang notabene sebagai guru kedua di rumah. Dari hasil survei tadi, ya, dengan jumlah 29 anak Bapak Ibu. Ya. Hanya 15 anak yang konsisten mengerjakan setiap tugas dari pekerjaan yang diberikan guru secara online. Dari 29 anak, hanya 15 anak saja yang melakukan tugas-tugas yang disuruhkan oleh guru untuk dikerjakan anak. Oke. Ada 10 anak tidak konsisten melakukannya. Mengapa ini tadi? Anak terbatas untuk bertanya kembali kepada guru.
bagaimana cara mengerjakan tugas. Karena hanya pertemuan secara online. Di sisi lain, orang tuanya ditanya, bingung orang tuanya untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan anak. Karena kenapa? Pendidikan orang tua tidak cukup untuk memberikan penjelasan dan jawaban. Ini tantangan. Ada 4 orang tidak terjangkau karena orang tua tidak mampu mengajari anak. Dari 10 dikurang 4, berarti hanya sisa berapa? 6 orang, Bapak. Ini tantangan. Persoalan lain, masalah sarana. Kalau misalkan keluarga itu terdiri dari 3 orang anak. Satu anaknya TK atau S. Ya. Yang lain yang kedua ada yang SD, SMP, SMA. Ya. Handphonenya, laptopnya cuma 1. Maka kadang-kadang orang tua akan mengorbankan anaknya yang masih di TK. Maka untuk anak yang SD, SMP, SMA lebih difasilitasi dengan punya handphone ataupun juga punya laptop, kan Bapak. Ini tantangan juga. Tantangan yang lain, hilangnya sentuhan guru kepada peserta didik. Karena kalau secara offline, guru kan bisa bertemu langsung, menyentuh langsung muridnya. Apalagi untuk kelas usia dini. Tapi secara online kan tidak mungkin. Ini juga menimbulkan masalah baru. Sehingga bisa mengurangi fokus anak dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Karena merasa gurunya enggak, gurunya jauh kok. Gurunya enggak dekat saya kok, kan gitu kira-kira ya. Apalagi kan untuk usia karakteristik usia dini itu kan lebih banyak mengharapkan sesuatu itu yang langsung dilihat dan dirasakan, kan gitu. Nah, itu tantangannya. Bagaimana peranan psikologi pendidikan dalam mengajar anak di masa-masa pandemi? 1, di sini kita akan diajar memanfaatkan psikologi pendidikan dalam mengajar anak di masa-masa pandemi. Yang kita ajar itu konteksnya di gereja sebagai guru sekolah minggu, remaja, pemuda, ya. Ini berlaku umum nih, prinsip ini. 1, sebagai pengajar harus bisa melihat perubahan perilaku peserta didik yang tadinya tidak bisa menyentuh secara fisik, tapi sebenarnya mereka juga bisa menyentuh secara tidak langsung. Ya, caranya gimana? Ya, mewajibkan anak didik itu untuk selalu ya on kamera. Ini caranya. Supaya kita guru bisa tahu, bisa memahami dan mengerti. Anak itu masih ada di tempatnya enggak? Anak itu masih memperhatikan enggak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, guru mengambil kesempatan ya dalam proses pembelajaran itu sebagai alat untuk membawa siswa untuk tetap berjumpa dengan Kristus. Maka cara yang lebih taktis, kita bisa memutarkan video singkat, film singkat tentang kisah Yesus. Jadi saya lihat kalau dalam konteks pelayanan gereja ya, itu tetap bisa kita jangkau kok di masa-masa pandemi. Ya, di samping kita menjelaskan di awal dulu tentang prinsip-prinsip firman Tuhan, tentang kisah kematian dan kebangkitan Kristus, lalu kita putarkan film tentang kisah kematian dan kebangkitan Kristus itu mereka tonton. Lalu setelah mereka selesai menonton itu, kita jelaskan apa makna kisah kematian dan apa makna dari, apa arti, makna, kegunaan, dampak yang harus kita lakukan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Itu harus kita jelaskan memang. Jadi jangan hanya berhenti, anak itu kita suruh nonton kisah kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan, sia-sia juga itu. Nanti mereka anggap itu hanya sekedar drama biasa. Gitu. Tapi guru, pengajar harus sampaikan pesannya. Maknanya apa?
Yang berikutnya, guru harus mengenali potensi bawaan dari setiap anak didik. Ya, termasuk keunikannya, ya. Maka cara taktis yang bisa dilakukan oleh guru, walaupun ini secara online misalkan kita mengajarkannya, ya, memanggil nama setiap anak, misalkan waktu absensi, ya, misalkan waktu menjawab pertanyaan, itu bisa kita pakai untuk tetap apa? Meminta, menarik perhatian, fokus daripada setiap orang yang kita ajar. Yang berikutnya, guru dituntut mengenali kepribadian dan cara belajar murid yang memang beragam, artinya berbeda satu dengan yang lain. Cara taktis yang bisa kita pakai, ajukan pertanyaan kepada mereka. Itu. Tentang apakah yang sudah kita jelaskan itu, mereka sudah paham atau belum? Jadi kita ajukan pertanyaan, lalu kita sebutkan nama mereka satu persatu untuk menjawab pertanyaan. Jadi dari situ sekaligus kita dapat dari situ kita dapat mengevaluasi. Dari jawaban anak-anak itu kita jadi tahu berapa persen di antara mereka yang memahami dan mengerti. Untuk itulah tadi, kalau metode ini selalu kita pakai Bapak Ibu dalam mengajar mereka, maka pasti mereka akan selalu fokus dari awal pertengahan sampai akhir. Karena di pikiran mereka, nanti guru saya pasti akan tanya saya. Kira-kira begitu. Jadi saya lihat sih, masa pandemi memang ada banyak batasan-batasan yang harus kita hadapi ya. Tapi di sana saya lihat tetap ada juga fleksibilitas, kemudahan yang bisa kita pakai. Asal kita kreatif saja sebenarnya. Dan dalam konteks ini guru perlu bersikap dengan cara susunlah strategi. Maka strategi kita tadi saya sudah jelaskan di awal Bapak Ibu ya. Jangan hanya memakai satu strategi. Tapi pakailah multi strategi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Metode ceramah, praktek, drama, itu harus kita pakai. Ya. Nah, gunakanlah strategi itu, gunakanlah berbagai metode yang ada, gunakanlah teknik-teknik mengajar ya yang begitu banyak itu, dan juga apa? Pendekatan-pendekatan yang sudah saya jelaskan di awal tadi Bapak. Ya, ini bisa kita lakukan. Jadi saya lihat tetap ada ruang dan kesempatan di dalam mengajar di masa-masa pandemi. Nanti ini bisa ini adalah implementasi dari materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama pandemi atau daring. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini lebih jauh ya, metode pembelajaran itu ada di bagian yang paling kiri yang warna kuning. Ada metode cerita, metode ceramah, metode tanya jawab, karya wisata, demonstrasi, metode sosiodrama, metode eksperimen, metode proyek, metode pembelajaran. Kan ada semuanya di situ Bapak Ibu. Jadi dipergunakan semua metode itu. Ya, ada juga metode pemberian tugas, ada juga metode bermain. Semua metode ini dilakukan juga sebelum pandemi, yaitu saat tatap muka. Jadi mau saya begini, metode yang saya bicarakan tadi, saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, itu relevan kalau kita pakai di masa-masa pandemi, di masa-masa sebelum pandemi. Nah, kita bersyukur kan, hari-hari ini kalau kita lihat pandemi sudah makin lebih stabil. Maka metode ini saya mendorong kita Bapak Ibu, boleh kita gunakan ini di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Termasuk juga begini ya. Mengajar itu kan tidak hanya dalam konteks kita sebagai guru, lalu kita punya siswa, enggak. Tapi mengajar itu juga kan sifatnya umum ya. Maksudnya umum gimana? Waktu Pak Edward memberikan arahan bimbingan orientasi kepada karyawannya. Dalam konteks itu misalkan Pak Edward juga sedang mengajar loh. Ya, itu maksud saya.
Jadi jangan sampai masalah gini, jangan sampai konsep kita metode ini hanya dipakai, hanya relevan, dimanfaatkan hanya pada waktu kita mengajar orang dengan murid. Enggak. Waktu kita menjelaskan sesuatu kepada setiap orang, ya apakah itu saya katakan tadi, murid, siswa, atau di luar itu termasuk saya katakan tadi, bawahan kita, staf kita, karyawan kita. Ayo metode ini Bapak Ibu. Dalam memudahkan mereka memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Silahkan dipakai. Ya. Nah, jadi waktu sebelum pandemi, semua metode ini bisa kita pakai. Selama pandemi pun boleh juga kita pakai. Karena ini sudah diuji coba. Metode ini sudah diuji coba, dipraktekkan, diimplementasikan dalam saat masa-masa pandemi. Di mana sistem pembelajaran itu melalui daring. Oke. Metode bercerita misalkan contohnya. Dapat dilakukan dengan cara apa? Merekam dalam bentuk video. Ya. Atau guru mempersiapkan bahan dalam bentuk PowerPoint sebagai media cerita. Oke. Penilaian bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan refleksi sederhana di bagian akhir dari video itu. Ya, ini dalam sistem online ya. Itu metode berceritanya. Nah, metode ceramah sama. Di dalam masa-masa pandemi dapat dilakukan dengan cara merekam video juga. Ya. Juga apa? Tetap bisa diberikan pertanyaan di akhir dari video yang diputarkan oleh guru. Ya. Nah, metode tanya jawab di masa-masa pandemi bisa juga tetap relevan kita lakukan. Ya. Pakailah media WhatsApp, ya, Google Meeting, ya, dan juga Zoom, dan juga aplikasi yang lain. Metode karya wisata, bagaimana ini bisa kita melakukannya secara daring? Karena biasanya karya wisata itu kan harus terjun langsung ke lapangannya, ke tempat yang real, yang konkret. Ya. Bolehkah ini kita lakukan? Boleh, tapi dengan pembatasan. Maka biasanya begini, di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, sekolah-sekolah membagi dua kelas anak-anak itu untuk ikut di dalam karya wisata. Misalkan nih, jumlah anak itu tadinya ada 50, maka dibagi dua. Ya, 25 orang gelombang pertama dipakai untuk berkunjung ke tempat wisata tertentu. Lalu nanti di minggu kedua dipakai, diajak lagi 25 orang anak yang sisa. Tapi dengan pakai prokes ya. Itu saya lihat makin dipakai juga sekarang. Nah, metode demonstrasi boleh nggak kita pakai ini di dalam pembelajaran secara daring? Ya, dapat dilakukan dengan cara guru mengirim video tentang langkah-langkah percobaan dan peserta didik mengirim video saat melakukan percobaan. Nah, ini saya lihat anak saya ya. Jadi dia disuruh untuk masak apa gitu. Lalu gurunya mengirim video langkah-langkah cara memasak suatu makanan lah. Lalu dia pun memvideokan cara memasak seperti apa yang dilakukan oleh guru. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana dengan metode sosiodrama? Bisa dilakukan ini secara daring? Dapat dilakukan, walaupun memang ada keterbatasan ya. Ya, tapi tak dapat dilakukan. Cuman guru harus bekerja sama dengan orang tua agar tujuan pembelajaran dalam peran dapat berjalan dengan baik. Lagi-lagi di sini, kita itu sebagai guru harus menjadi guru yang akan mewakili tugas dan peran guru di sekolah. Makanya di situ harus ada komunikasi ya. Jadi guru harus jelaskan dulu kepada orang tuanya, nanti Bapak Ibu tolong anaknya dipandu untuk memerankan ini ya, kira-kira begitu. Nah, bentuk penilaiannya juga dalam berbentuk video. Ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan metode eksperimen? Dapatkah ini dilakukan selama dalam pandemi alias sistem belajar daring? Ya, dapat dilakukan dengan cara guru lagi-lagi kirimkan video cara melakukan sesuatu yang yang sudah dipraktekkan oleh guru itu, lalu minta peserta didik juga untuk memperagakannya, untuk melakukan kembali sambil dia juga merekam.
Lalu hasil rekaman itu dikirimkan lagi kepada sang guru. Ya. Nah, anak saya yang kedua selama pandemi kemarin 2 tahun dia banyak melakukan pola ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun kadang-kadang memang ya ada tugas tambahan kita sebagai orang tua harus bantu dia. Ya, contohnya misalkan, Pak, tolong pegang handphonenya dulu, rekamnya jangan sampai salah pencet ya. Ya iyalah. Begitu Bapak Ibu ya. Ada metode proyek. Dapatkah ini dilakukan dengan sistem pembelajaran daring? Dapat. Ya, di mana peserta didik dapat memanfaatkan lingkungan sekitar rumah sebagai bahan pembahas. Misalkan nih, saya masih ingat. Jadi kemarin anak saya yang kedua itu dia dikasih proyek oleh gurunya melihat pertumbuhan kacang ya, kacang kedelai lah. Nah, lalu di videoin dia sejak dari pertama kacang itu ditanam di tanah, lalu dia lihat lagi, dipoto lagi, divideokan lagi pertumbuhannya minggu kedua, ketiga, dan keempat. Dan itu selalu dikirim ke guru. Ya. Nah, itu metode proyek. Metode pembelajaran, ya. Dapatkah ini dilakukan selama dalam pandemi? Dapat. Ya. Karena ini dapat kita pergunakan dengan memakai sistem media Zoom ataupun juga Google Meet lah. Ya. Lalu bagaimana dengan metode pemberian tugas? Boleh nggak ini diterapkan di dalam masa-masa pandemi? Ya, boleh. Walaupun ada keterbatasan. Karena di sini keterbatasannya tadi guru harus mampu ya mengkomunikasikan kembali bagaimana menyelesaikan mengerjakan tugas itu kepada orang tua murid. Nah, persoalan yang muncul memang di sini. Ada orang tua yang mau datang, udah dipanggil gurunya kan, untuk di briefing dulu orang tuanya nih. Ada orang tua yang datang, tapi terlalu banyak juga orang tua yang nggak mau datang ke sekolah untuk di briefing oleh guru dalam membantu anaknya mengerjakan tugas itu di rumah. Memang itu persoalan. Makanya dikatakan sebenarnya ini boleh, tapi kadang-kadang tidak maksimal karena orang tua tidak datang ke sekolah, tidak ada koordinasi dengan guru. Di situ persoalannya. Ya, lalu bagaimana dengan metode bermain? Ya, memang ini kurang bisa maksimal dipakai. Ya, secara daring, ya, karena guru tidak bisa memantau langsung. Kecuali lagi-lagi nih, guru bekerja sama, berkomunikasi dengan orang tua. Ya, bagaimana orang tua memantau ya anak itu di rumah. Ya, dalam bersosialisasi, ya, dalam bermain, ya, dengan kakak, abang atau juga saudaranya. Nah, itu Bapak Ibu metode yang saya katakan tadi, metode ini tidak hanya bersangkut paut waktu kita mengajar sebagai guru ya di kelas, enggak, tapi juga mengajar orang ya dalam konteks di dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu saya kira. Lalu hal yang berikutnya adalah guru diharuskan mampu meningkatkan keterampilan di era digital ini. Termasuk kita orang tua. Begitu ya. Supaya karena kan sekali lagi kita akan menjadi guru kedua dari anak kita di samping mereka punya guru di sekolah. Maka satu keharusan guru harus belajar dan beradaptasi memakai, mempergunakan semua teknologi yang ada di dalam mengajar anak. Apakah itu mempergunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun juga WhatsApp, dan juga yang lain. Ini menjadi keharusan. Bahkan saya melihat begini Bapak Ibu. Andaikan pandemi COVID ini hengkang kaki dari muka bumi ini, rasanya ke depan, guru atau kita orang tua
di dalam melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis kita tidak bisa lepas lagi dari penggunaan berbagai teknologi ini. Nggak bisa lagi saya lihat. Ya, contohnya misalkan, untuk rapat, sudah banyak sekarang orang mengandalkan ya Zoom atau Google Meet. Tanpa harus lagi berkumpul di sebuah tempat, di sebuah ruangan, di suatu hotel, ataupun di tempat-tempat yang lain. Di mana sebenarnya di sini efisiensi waktu tercapai, fleksibilitas tercapai, dan yang paling penting lagi, ekonomis. Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya sewa hotel, biaya akomodasi makan dan minum, dan penginapan. Jadi saya lihat trennya, ya, jadi sisi positif dari pandemi ini sebenarnya menelurkan kreativitas baru, kemudahan baru buat kita untuk melakukan segala sesuatunya ke depan. Ya. Jadi itu yang menjadi kewajiban kenapa kita para pengajar ini, dan juga kenapa kita para pemimpin ini perlu mempergunakan berbagai media ini Bapak Ibu. Ya. Dan juga kita dituntut memang, ya, apalagi kita kan sedang dipakai dan diperlengkapi oleh Tuhan di zaman modern. Maka dalam konteks itulah kita juga harus makin lebih bisa dan sanggup membuat materi-materi dalam bentuk slide ataupun juga dalam bentuk PPT. Ya, untuk mudah kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pelayanan gerejawi, ya, saya kira sih sekarang ya sudah menjadi kewajiban lah. Kalau kita mau melayani Tuhan harus mempergunakan teknologi. Ya, jadi bukan lagi sesuatu hal yang asing bagi kita ya dalam menggunakan teknologi di zaman ini. Yang kedua, harus lebih kreatif dan inovatif. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 719 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020 mengenai kurikulum TK sampai perguruan tinggi, bahwa pembelajaran itu boleh disesuaikan dengan konteks masa pandemi. Maka untuk itulah kenapa sistem pembelajaran di masa-masa pandemi ini lebih banyak memakai media ya online, Bapak Ibu. Ya. Karena memang dasar hukumnya ada sebenarnya. Dan saya lihat ke depan, kalaupun pandemi ini sudah tiada lagi, media pembelajaran secara online ini dalam konteks di sekolah kita, Bapak Ibu, ya, tetap akan kita pertahankan. Tetap akan kita pertahankan. Apalagi rata-rata kita yang belajar di sini kan ini adalah para profesional. Yang notabene kita punya pekerjaan, kita punya usaha, kita punya bisnis, dan kita punya kesibukan yang begitu padat, maka kita akan tetap mempertahankan sistem belajar online ini sebenarnya. Ya. Nah, yang berikutnya, guru juga dalam hal ini tetap bisa memberikan tugas kepada muridnya, walaupun pembelajarannya secara online. Hal yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang tua menjadi penting. Karena tadi, yang akan membackup, yang akan menolong murid itu mengerjakan tugas-tugasnya itu setelah selesai dijelaskan oleh para guru adalah orang tua di rumah kan. Maka di situ harus ada komunikasi yang baik antara guru ya dengan orang tua. Sehingga tugas-tugas anak itu ya tetap dikerjakan. Walaupun ya anak-anak itu harus bertanya kepada kita orang tua. Ya saya kira kan ini kita alami di masa-masa pandemi ya. Ya, karena kita tidak hanya disibukkan memikirkan pekerjaan kita, tapi kita juga sekaligus harus menjadi guru buat anak kita sendiri. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya positif juga. Positifnya apa? Ya kita diingatkan kembali perjalanan kita yang lalu-lalu kan Bapak.
Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan di sesi yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Jadi tidak hanya secara online, konsep materi tadi, metode tadi kita bisa pakai enggak, tapi secara eh, tatap muka pun teknik-teknik metode mengajar tadi, entah dalam konteks pelayanan gerejawi, pelayanan di sekolah, pelayanan di kantor, ya dalam memimpin dan mengarahkan orang-orang yang kita pimpin bisa kita pakai berbagai metode mengajar. Nah, kiranya itu Bapak Ibu bisa memperlengkapi kita, menolong kita semakin lebih efektif di masa-masa ini dan juga di masa-masa mendatang. Tuhan memberkati.